tuh gede. Ya, biasa aja tuh, makanya badannya jangan digedein. Hati-hati. Dan seger banget Dan. Mantepin sama anak ini. Seger atuh. Mak mau ngajak Sadayana buat unboxing alias bongkar tasnya Adani yang selalu dibawa kemana-mana. Pada penasaran kan? Kira-kira apa ya isinya? Sekarang aku mau buka-buka, mau adul-adul apa aja isinya. Saya mau unboxing. Boleh ya Ayah? Boleh, sekarang boleh? itu dilepas itu. Paksa tadi. Sekarang aku buka ya. Apa aja isinya? Aduh, isinya teh ternyata peralatan keselamatan dasar Sadayana. Nah, jadi ini dia isinya. Ini selalu penting banget, apalagi ini paling penting nih. Kalau kita masuk hutan, takutnya ada yang terluka. Buka ya. Tuh, ini komplit banget kan? Ini pasti selalu ada nih bawa buat jaga-jaga. Karena lokasi pencarian emak banyak di alam bebas, kotak P3K ini penting pisan untuk selalu dibawa. Misalnya ada yang luka ketika di tengah hutan, isi-isi di dalam kotak P3K ini teh bisa digunakan sebagai penanganan darurat. Ada obat, apa itu? Alkohol. Kapas. Pembalut. Beban. Satu lagi, adul-adul. Pak ini Pelan-pelan. ini. Itu ada menitannya itu. Hah? Menit. Menit Awas. apa? Awas. Apa sih ya ini? Awas, meledak. Bom. Awas. Awas. Ini teh namanya survival kit atau alat-alat dasar untuk bertahan hidup di alam Sadayana. Dalam satu kotak survival kit biasanya ada kompas, pematik api, senter, pisau kecil, gergaji kawat, dan peluit. Walaupun jarang dipakai, tapi peralatan ini teh wajib mak bawa kemana-mana selama berburu. Oh, ini apa buat apa ini, Buat geragaji. Geragaji. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Ini apa? Ini buat apa ini? Buat nyalain api. Oh. Kalau ini namanya pematik api Sadayana, gunanya untuk menyalakan api melalui percikan yang mengenai serutan logam. Penggunaan pematik ini teh lebih hemat jika dibandingkan dengan korek api biasa, karena pematik ini bisa dipakai ribuan kali. Cocok banget buat emak yang suka hemat-hemat kayak emak. Ini hand sanitizer. Kalau buat apa-apa pasti Buat bau badan. sebelum makan biasanya ikut pakai sanitizer. Selesai bongkar tasnya Adani, sekarang kita lanjut berburu yuk. Kali ini di sekitar muara sungai, tempatnya berbagai bahan makanan tersedia dari kerang-kerangan, ikan, dan bahkan kepiting loh. Lihat Sadayana, lumpurnya lumayan dalam nih, sekali injak kaki bisa terjerembab. Dan untuk mengeluarkan kaki dari lumpur seperti ini teh sungguh butuh tenaga ekstra. Jadi kegunaan daun nipah ini buat bikin jalan. Tuh, langsung jalannya berlumpur, dalam banget. Tadi juga segini nih. Bas, luput ya kayak begini nih. Dalam banget ini. Ayo, ayo, ayo. Sini,
Ini daun nipah yang mau emak jadikan alas Sadayana. Habis lumpurnya dalam banget oi. Kalau pakai daun nipah ini kan kaki emak jadi nggak langsung masuk ke dalam lumpur. Kreatif kan emak? Lihat kameramen kan? Kata ibu apa? Jangan situ. Udah dibagiin jalan sama bapak. Kamu mah. Kan susah aku naiknya. Untuk memudahkan perburuan, kita putuskan bagi tugas. Bapak cari ikan, emak cari kerang-kerangan, sementara Dani berburu kepiting. Semoga dengan berbagi tugas hasil tangkapan hari ini memuaskan ya. Aminin atuh Sadayana. Kerang-kerangan ya. Siap. Mau susu tumpeng. Yang banyak. Oh ya, mudah-mudahan kita dapat semuanya ya. Mudah-mudahan. Amin. Bapak masih mau berangkat? Ya, saya berangkat ya. Ya. Was Pak, hati-hati Pak. Bismillah. Lihat tuh Sadayana, sekeliling kita teh lumpur semua. Nah di beberapa tempat bahkan banyak terdapat lubang sarang hewan bercapit alias kepiting. Biasanya kepiting selalu menggali sebuah lubang sebagai tempat perlindungan dan jarang terlihat jauh dari lubangnya. Gunakan bambu atau alat apapun untuk mengetahui keberadaan kepitingnya. Banyak nggak? Ya, ini kamu udah pulang. Udah. Takutnya kepitingnya. Jong. Kamu mah. Nggak kebun? Hah? Ya, kamu kurang beruntung hati. Tuh, lihat. Lumayan. Oh, iya. Stoknya ada. Susu ada. Tumpengnya ada. Susu kecilnya ada. Komplit. Tapi ini jeruk banget. Sekarang mau susul bapak aja deh. Mau lihat hasil tangkapan bapak? Biasa aja tuh, makanya badannya jangan digedein. Aduh Sadayana, lumpurnya licin dan berat banget nih. Saking dalamnya kaki emak sampai terjerembab ke dalam lumpur dan sulit untuk berdiri. Aduh. Kamu mah jalannya biasa. Pas. Badan. Udah sama badan. Kamu jalan biasa. Kayaknya sini banyak jebakan deh. Kameramen ya yang buat jebakan buat. Perburuan kali ini ampun-ampun dah, super bikin capek akibat perjalanan yang penuh lumpur. Pak, dapat nggak Pak? Bapak. Ada kepiting tuh. Gede banget kepiting ya. Soalnya mah nggak akad kalau pas. Oh. Kadek. Kadek nyapit. Lantet. Bisa berkelahkan kalian, Mbak? Betul. Bedogel bukan? Oh iya. Hah? Buat dahon. Bukan kepiting itu mah bukan. Ternyata yang diinjak kameramen teh buah dahon, bukan kepiting. Kita semua di prank buah dahon nih. Asik, tangkapan ikan bapak lumayan banyak Sadayana. Emang gak mau kalah juga nih. Dani, dapat mana kamu mana dapatnya Dani? Ada saya macong. Kamu mah suruh ambil Lubangnya kepiting. aja. Pak ini ikan apa aja Pak? Campur ya? Campur sama belanak. Belanak, terus iya ada udang, ada boboso. Boboso. Iya. Udah ah, cuci dulu ini. Sama nanti tinggal makan aja lah. Gampang. Udah nggak dapet kamu. Udah tuh yuk, cuci yuk. Sebelum diolah, semua hasil tangkapan kita cuci bersih dulu ya Sadayana.
Alhamdulillah di daerah sini teh banyak sumber mata air. Jadi emang gak bingung cari air buat mencuci hasil tangkapan hari ini. Ini Mas sengaja tusuk-tusuk hasil tangkapan di bambu supaya lebih mudah dan matang merata saat dibakar sadayana. Udangnya udah mulai matang nih, warnanya sudah mulai kemerah-merahan. Nih udah matang. Iya Pak, ini juga udah nih, udah siap-siap Pak. Nih sambal kecap. Tuh. Sini Pak, sini aja Pak. Ke atas. Wow. Nyam nyam nyam, sedap banget nih sadayana. Ayo Pak, kita makan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Cocol sambal. Enak banget nih. Segar. Rasanya gurih, raus pisan, oi. Makan sambil dikelilingi pohon-pohon kayak gini teh emang makin sedap kalau bareng-bareng ya. Mantap surantap, oi. Jangan ketinggalan atuh kerangnya. Ini namanya kerang susuh tumpeng sadayana. Walaupun dibukanya agak susah, tapi rasanya enak banget. Gurih banget. Sadayana asik bener atuh dibonceng naik kator alias becak motor. Mumpung cuaca lagi cerah, emak mau jalan-jalan ke kebun cari buah. Pinginnya sih buahnya emak rujak, soalnya hari ini tiba-tiba emak ngidam rujak. Ayo Dan. Cari apa sih, Mak? Pokoknya emak pengen rujak, kita cari bahan buat rujak yuk. Ngidam apa? Cari bahan rujak. Iya, ini emang ngidam Dan. Tapi enak sih, Mak, panas-panas gini, Mak. Seger Dan. Aduh ada nih teh, gak bisa pelan-pelan apa banyak kejulukannya iya teh. Yang penting sampailah. Nah ini dia Dan, kita udah nyampe. Nih, Mama mau ambil babal. Babal atau apa tuh? Oh ini Kameramen? pentol. Tongtolak nangka atau babal kata Mama. Siapa yang suka makan buah nangka? Kalau nangka matang mah biasa tuh. Kalau yang emak cari ini teh nangkanya masih bayi. Kalau di daerah emak nangka ini teh disebutnya babal atau tongtolang. Ukurannya hanya sebesar ibu jari orang dewasa. Ini adalah fase sangat awal. Sebelum buah ini tumbuh jadi nangka muda. Rasanya teh raus pisan, nggak kalah sama nangka yang udah tua. Yuk. Nah. Yang sangat-sangat muda sekali, bukan muda lah, tapi pentilna nangka. Tapi banyak, Mak. Ya, banyak lah. Tapi itu enak banget kalau dibuat rujak. Yang gini, Mak. Iya. Tidak cukup banyak atuh yang bisa mengambil di bawah sini. Artinya emak dan Adani bakal manjat pohon ini. Tenang, emak bisa kok. Tuh lihat, tongtolangnya udah pada menggoda untuk emak petik. Naik ya, Mak? Kamu naik ya Dan? Mak naik yang ini, kamu yang itu, kamu kan? Mana, Mak? Yang ini. Padaan itu. Ada banyak di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini, Mak. Hah? Mudah-mudahan nggak licin. Mak agak takut kalau naik kayak gini. Pohonnya lurus, Mak. Enak yang punya emak, makanya Mak pilih yang ini. Untungnya pohon yang emak panjat ini batangnya tidak tegak ke atas, jadi cukup mudah dipanjatnya. Meskipun mudah, yang namanya manjat pohon mah mesti hati-hati banget atuh. Tuh bener kan, di atas ini lebih banyak tongtolangnya yang bisa emak petik. Ada juga nangka yang sudah muda. Sadayana sudah pada tahu belum? Nangka butuh waktu antara 2-4 tahun untuk berbunga. Lalu dari mulai bunga sampai buahnya matang butuh waktu sekitar 8 bulan. Jadi emak mesti nunggu tahun depan atau untuk bisa panen tongtolang lagi seperti ini. Lama pisan dah ya. Alhamdulillah emak beruntung sekali bisa panen tongtolang saat emak lagi ngidam.
Saking ngidamnya pingin ngerujak sampai emak bela-belain manjat pohon setinggi ini. Apalagi Adani dan kameramen tuh, lihat manjatnya sampai tinggi banget begitu. Hati-hati atuh ya. Tinggi pohon nangka umumnya antara 20 sampai 30 meter. Yang emak panjat ini cukup tinggi loh pohonnya. Tapi emak manjatnya cukup sampai sini aja, takut gak bisa turunnya. Eits, kalau tidak bisa manjat, jangan coba-coba manjat tinggi-tinggi ya Sadayana. Sudah lumayan banyak nih tongtolang yang kita petik, sekarang kita mau turun dulu ya. Udah dapat banyak, sekarang emak mau turun. Aduh, bentar. Mak, nggak ada pegangannya. Siap jaga ini Mak. Bentar, tarik kerudung dulu. Susah. Setiap habis manjat, emak suka bingung cara turunnya. Maklum aja, namanya juga udah emak-emak. Alhamdulillah akhirnya emak turun dengan selamat. Oh iya, waktu di atas sana sebagian tongtolangnya emak jatuhkan ke bawah. Sekarang kita pungutin dulu tongtolang yang berserakan di sini. Tuh. Nih. Hijau sih Mak, jadi kelihatan Mak. Udah Dan, ada Dan. Udah yuk. Ya. Siap-siap, kita rujak. Teman-teman mau ikutnya ngerujak, ayo. Seperti biasa, sebelum mulai masak, emak cuci dulu bahan-bahan yang mau emak olah. Untuk bumbunya, emak gunakan cabai, garam, gula merah, dan buah honje supaya ada asam-asamnya. Cabainya sesuai selera aja ya. Setelah itu kita tumbuk sampai halus. Ayo Dan. Mak, Nih, udah bayang nggak ini sabar emak keset sama Dan. pedasnya. Pokoknya campur aduk, keset, seger. Bismillah. Enak. Maklum lagi ya Sadayana, kalau lagi ngidam mah biar kata buah rujaknya cuma pakai tongtolang, tapi rasanya nikmat banget. Ngidamnya emak terpenuhi, pengen petis babal. Dan, seger banget Dan. Mantepin sama Mak, panas gini. Seger atuh. Mau habis. Lumayan banyak kebagian. Tinggal 4 Mak. 5. 5. Tongtolang juga ada khasiatnya tuh, vitamin C-nya teh banyak, jadi tubuh bisa kebal dari penyakit tuh. Walaupun tongtolak ini anak nangka, nangka yang paling muda. Nangka itu kan terkenal itu banyak getahnya. Ini emang ada ya? Nggak ada. Sadayana wajib sekali-sekali nyoba atuh biar tahu nikmatnya makan rujak tongtolang. Sadayana, kemarin-kemarin teh kaki emak sempat keseleo, sakit pisan. Untuk mengobati kaki emak yang keseleo, Adani dan lainnya berinisiatif untuk mencarikan emak bahan ramuan tradisional dari tanaman liar. Baik-baik pisan euy besti emak ini. Emak ceritain ya gimana serunya petualangan mereka mencari tanaman liar itu. Soalnya tanaman liarnya teh cukup langka dan sulit ditemukan. Sehingga tempat-tempat yang harus mereka lewati juga bermacam rintangannya. Yuk kita ikutin petualangannya Adani, semoga nggak nyasar ya. Adani langsung disambut sungai yang airnya jernih dan seger banget tuh. Airnya jernih banget. Ini asli dari pegunungan. Sayangnya nggak ikut. Airnya memang masih segar dan jernih karena arus air yang mengalir di sungai ini masih asli dari gunung. Guys, kayaknya kalau nyelam seger banget. Kebetulan saya gerah dari tadi jalan-jalan terus. Gue mandi tapi takut basah, nggak bawa salin ah. Lanjut aja. Wah, kayaknya Adani menemukan buah liar tuh Sadayana. Tapi walaupun di hutan kaya akan buah-buahan, tidak semua buah bisa langsung dikonsumsi ya Sadayana. Karena tidak sedikit buah hutan yang mengandung racun. Ya, jadi kita belum berani makan ya. Kita mau ambil beberapa. Bentuknya kayak apa ini?
Kayak cabai udah mateng, Iya. tapi buntet. Agak-agak mirip cabe, terus apa blueberry mungkin. Ya, agak mirip korma juga, mirip lah sedikit. Tapi baunya kayak timun. Bau timun. Serius? Bau timun. Kayak timun, persis banget. Bau timun. Kan? Bau bonteng. Banyak bijinya ya. Coba belah yang merah. Tuh, yang matang begini, procot-procot. Guys, ada buah lagi guys. Wah, sepertinya Adani dan kawan-kawan menemukan buah liar lainnya, Sadayana. Buah apa ya ini kira-kira? Nih guys, kameramen nemu buah lagi tapi nggak tahu buah apa ini, kayak buah blueberry. Tapi lah nggak tahu, namanya juga di hutan. Buah-buah yang ditemukan Adani dan kawan-kawannya rencananya akan ditanyakan dulu keamanannya sama ahlinya. Mereka sudah sampai di rumah Aki Elang nih. Tadi saya nemu buah ini di jalan. Namanya naon ya, Ki? Sampis. Sampis. Iya. Enak tuh. Enggak enak itu. Tuh enak Gatal. Enak mah buang. Gatel. Iya, gatal. Oh iya, saya juga tadi nemu nih di perjalanan tuh. Nggak tahu buah apa, tapi Ini diambil lah. enak, ini timun-timunan. Timun apa namanya, Ki? Ya, timun-timun gitu. Timun hutan paling ya? Iya. Dan Nah, Sadayana, ternyata buah yang pertama kali Adani dan kawan-kawan temukan itu bisa dimakan. Buah ini biasa disebut timun tikus. Walaupun ukurannya kecil, tapi buah ini punya banyak manfaat, Sadayana. Salah satunya sebagai obat penurun darah tinggi, tapi tetap tidak disarankan untuk dikonsumsi berlebihan ya. Oh iya guys, jadi hari ini kita akan masuk ke hutan bersama si Aki nih, si abahnya Lukas, untuk mencari obat-obatan buat. Jadi daun Katanya obat apa, daun apa ya? cangkal putung. Cangkal pucung bisa ngobati apa? Kleo. Keseleo, encok, rematik, pegel lindu itu bisa sembuh. Kalau Banyak manfaatnya. banyak. Lokasinya bisa belah mana, Pak? Lokasinya ke sini di bawah. Hutan rimbanya tidak jauh dari rumah Aki. Terjal pisan euy jalannya. Tahu nggak Sadayana, kata para ahli teh 10% dari keseluruhan jenis tumbuhan berbunga di dunia teh adanya di Indonesia. Kalau ditambah dengan tumbuhan tak berbunga dan jamur, jumlahnya akan berlipat-lipat banyaknya. Mantap surantap euy. Akhirnya yang kita cari-cari sudah ketemu tuh. Tadi ada nih. Yang mana ini? Ki? Ini Ki? Alhamdulillah Sadayana, akhirnya tanaman yang dicari ketemu juga. Ini teh namanya sangkal putung Sadayana, atau biasa disebut juga dengan tanaman cikal tulang. Daunnya berbentuk spiral seperti lingkaran telur. Tanaman ini teh hidupnya di ketinggian 0 sampai 20.000 meter dari permukaan laut. Tanaman ini mengandung senyawa-senyawa hebat loh, yang bisa untuk mengobati bagian otot dan sendi. Tanaman ini juga bisa digunakan untuk penderita obesitas dan penyakit jantung. Dan ada buahnya ini. mana? Bisa dimakan buahnya ini. Ini buahnya bisa dimakan. Bisa dimakan enak. Coba. Rasanya gimana? Rasanya ada manisnya. Bisa ditanam? Ya, ditanam di rumah, di tanah untuk penjagaan. Kalau ada yang kesleo itu diubarkan. Oh iya Sadayana, tanaman ini cukup langka loh. Nyarinya susah-susah gampang kalau di hutan. Cara mengolahnya menjadi ramuan tradisional mudah Sadayana. Hanya dicuci bersih daunnya, lalu ditumbuk sampai halus. Setelah halus, tambahkan sedikit air dan balurkan ke bagian tubuh yang keseleo atau sakit. Nah, lain kaya hati-hati ya kalau Iya, jalan. Pak. Aduh, sakit banget kakinya nih. Pasti. Bengkak. Kemarin mah kebengkak banget kameramen. Sleo di rumah. Aduh. Mudah-mudahan dengan ramuan ini cepat sembuh ya, Pak ya. Iya, iya, amin. Aduh, sih tetap Gusti Allah yang menyembuhkan ya. Tapi ini cuma ikhtiar aja. Buat Dani sama Lukas, terima kasih, sama kameramen juga ya. Makasih udah dicariin. Ini daunan dari hutan, katanya bisa menyembuhkan kaki yang keseleo. Alhamdulillah, mujarab pisan euy. Kaki emas sekarang teh udah enggak sakit-sakit lagi. Ini teh investasi atuh. Kalau kakinya sakit, gimana bisa mah ke hutan, sungai, laut? Aduh, masa emak pensiun dari berburu bahan makanan sih? Nanti Sadayana kangen sama emak. Sadayana, emak lagi pengen bikin camilan nih buat anak-anak.
camilan ala restoran tapi bikinnya di rumah. Daripada beli, lebih baik bikin sendiri, lebih hemat ate. Emak mau bikin stik kentang keju, gurih dan crispy pisan ini mah. Bisa dicatat nih resepnya. Dan ini 1 kilo kentang yang sudah direbus ya. Kita akan tumbuk halus. Kita masukkan ke wadah yang lebih besar supaya tidak susah menumbuknya. Yang anaknya susah makan nasi, boleh atuh resep emak ini dicoba. Kentang kan juga sumber karbohidrat, bisa jadi pengganti nasi. Sekarang kita kasih keju yang sudah diparut ya. Ini 1 bungkus keju. Setelah itu, ini saya gunakan 1/4 tepung maizena atau 15 sendok makan. Setelah itu saya kasih merica 1 sendok makan. Lalu saya kasih bumbu penyedap 1 sendok makan. Lalu garam 1 sendok makan. Lalu saya kasih seledri. Ini kira-kira 3 batang seledri ya. Saya sudah iris tipis. Kita aduk sampai semuanya tercampur rata ya. Supaya tercampur rata, sadayana juga bisa mengaduknya pakai tangan ya. Untuk cetak adonannya teh nggak susah-susah amat kok sadayana. Bisa ikutin cara emak atau bisa juga pakai alat lain kalau mau bentuknya agak beda. Seperti ini jadinya kalau pakai kubed ini ya. Kita lakukan terus sampai adonannya habis ya. Untuk bentuk sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Semua adonan udah emak cetak nih. Mantep gede-gede stiknya biar puas makannya. Sekarang kita siap untuk menggorengnya. Di api yang kecil saja ya, jangan terlalu besar apinya. Nanti takutnya gosong. Jangan lupa dibalik ya. Tidak perlu waktu lama untuk goreng kentang ini teh, cukup beberapa menit sampai warnanya berubah menjadi kecoklatan. Stik kentang keju crispy ini mah udah pasti jadi rebutan di rumah dah. Sepertinya ini sudah matang, lihat tuh cantik banget kan. Kita tiriskan saja ya. Tuh lihat cantik banget. Nah, ini yang namanya stik kentang keju crispy, siap untuk dihidangkan. Ini enak banget dan buatnya pun sangat mudah. Cici, udah nganggu emak keur latihan ngomong buat di acara nanti. Indofest tanggal 1 September nanti kameranya. Emak teh deg-degan pisan ya kudu ngobrol nak emak. Di JCC Senayan bakal ada emak datang di sana terus diajak petualang. Lalu Indonesiaku dan kan utamanya ada Om Gundul. Nanti emak di sana itu masak buat yang nonton.